itu putusan Mahkamah Keluarga ini mengatakan nggak perlu mundur. Gila kan? Itu lagi-lagi. Jadi mungkin sudah disetting seperti itu. Jadi, dia sudah membayangkan bahwa yang akan menjadi capres dan cawapres ini beberapa elit yang ada di lingkaran Jokowi, dan Jokowi punya kartu. Iya. Cuma kalau dia sebagai orang yang katanya pendekar hukum, pakar hukum, secara etika dia harus mundur walaupun aturan tidak membolehkan dia mundur. Iya dong. Itu kan, dia kan selalu mengatakan pemerintahan yang bersih. Ini kan ada konflik of interest jadinya. Cuma mungkin itu Bang, dia juga akan memilih jalan untuk mundur tapi dengan meninggalkan ledakan. Bang RH, mohon bacain dong. Mahfud MD sudah direkomendasikan jadi bacawa pres Ganjar, tapi bukan rekomendasikan, sudah didaftarkan malah. Mahfud menjabat Menko Polhukam yang notabene pengamanan pemilu di bawah kendalinya sebagai Menko Polhukam. Nah, menurut Bang RH gimana? Ya menurut saya ya mundur lah. Itu secara etik. Sebenarnya dulu bro, aturannya kalau dia jadi calon tuh mundur. Itu menurut pemahaman. Tapi etika. MK itu putusan Mahkamah Keluarga ini mengatakan nggak perlu mundur. Gila kan? Itu lagi-lagi. Jadi mungkin sudah disetting seperti itu. Jadi, dia sudah membayangkan bahwa yang akan menjadi capres dan cawapres ini beberapa elit yang ada di lingkaran Jokowi, dan Jokowi punya kartu. Iya. Artinya, oke, karena tidak mundur, Anda tidak wajib mundur, maka kartunya di saya, kan begitu? Kita bilang gitu kan? Nah, sekali lagi MK yang memberikan kartu itu. Jadi rusak nih. Iya. Dulu kalau kita ingat Hatta Rajasa kan mundur. Cuma kalau dia sebagai orang yang katanya pendekar hukum, pakar hukum, secara etika dia harus mundur walaupun aturan tidak membolehkan dia mundur. Iya dong. Dia kan selalu mengatakan pemerintahan yang bersih. Ini kan ada konflik of interest jadinya. Cuma mungkin itu Bang, dia juga akan memilih jalan untuk mundur tapi dengan meninggalkan ledakan. Karena mengambil Mahfud MD sebagai calon wakil presiden Ganjar itu kan sebenarnya sudah mengumumkan perpisahan dengan Jokowi. Tinggal sambutan perpisahan dari Jokowi kan ditunggu nih. Kalau Prabowo ngambil Gibran, maka perang di lingkar kekuasaan itu tinggal menunggu waktu saja. Dan itu mengasihkan menontonnya ya nanti. Pasti kita tepuk tangan. Ya asal tidak mengorbankan negara kan. Karena kita pengen jelas perubahan itu yang menang. Rakyat kan perlu akrobat begitu. Seribulat politik ya kan. Hiburan, cara Allah menghibur orang-orang tertindas. Setelah capek-capek 10 tahun berkuasa, hasil akhir menjadi balut politik. Rame-rame dalam jumlah yang banyak. Kadang-kadang ada orang dengan jabatan tinggi, harta yang banyak, tapi ngomong pun dia dipasung. Takut. Jadi saudara sekalian, saya akan memberikan closing statement kepada Faisal Assegaf, tetapi ada satu gagasan yang kita mulai dengungkan malam ini. Untung kita ini ya. Jadi jadilah Anda jurkam perubahan, ya. Kita harus berubah. Kenapa? Negara tidak sedang baik-baik saja. Jurkam perubahan itu memastikan bahwa yang menang perubahan. Yang bukan feodalisme dan elitisme lagi. Karena kalau kita cuma menangkan sekedar amin dan kemudian dia menampung orang-orang elit, hanya sekedar menampung pengulangan dari rezim yang sudah berlalu, maka nggak ada gunanya. Yang berubah aktor tapi rezim tidak berganti. Yang tadinya kita yakin dengan amin
rezim bisa berganti, tapi ternyata nggak bisa. Karena itu pastikan Anda berpartisipasi dalam ruang yang lebih luas dari sekedar jurkamnya Anies Muhaimin, tapi menjadi jurkam perubahan. Atau kalau relawan suka dengan istilah ini, berhentilah menggunakan istilah relawan. Relawan itu kesannya remeh-temeh. Remeh-temeh, nggak dihargai sama ini. Tidak dihargai, hanya dijadikan alat tunggangan. Di mana ketuanya kemudian menikmati kekuasaan, anak buahnya berharap-harap mendapatkan tetesan dari kekuasaan itu. Nggak ada harganya, tidak ada harga diri. Maka Anda harus bermimikir menjadi pejuang perubahan. Jadi jurkam perubahan. Jadi jurkam perubahan. Semua pejuang perubahan harus jadi jurkam perubahan. Luar biasa. Silakan bro, a closing statement. Saya kira rangkaian kata-kata Bro, begini bro, sekali-sekali Anda closing statement tapi dengan gaya yang luar biasa dan Anda ke situ. Closing statement masih begini-begini juga, bagaimana Anda mau berjuang sebagai pejuang perubahan? Sana. Jadi saya menikmati lalu lintas komunikasi yang semakin hari semakin mendekatkan kesamaan pikiran, rasa, semakin meyakinkan saya berhadapan dengan Bang Refli yang benar-benar merdeka, benar-benar keberpihakannya jelas dengan kalkulasi pemikiran yang matang. Ini satu syukur yang luar biasa, saya bahagia sekali Bang. Kemudian jurkam perubahan yang tadi disebutkan oleh Bang Refli sudah mewakili apa yang saya pikirkan, bahwa memang perjuangan itu sejak lahir sampai mati, bukan karena 5 tahun sekali, bukan karena pribadi seseorang. Energi perubahan itu panggilan jihad politik, tauhid politik, agar tidak terjebak di dalam kemunafikan, hipokrit, tarik-menarik kekuasaan yang nanti bisa mencederai perasaan banyak orang. Maka jurkam perubahan ini datang memberikan solusi, menggabungkan semua, membuat semua jadi setara, membuat semua menjadi saling kebersamaan antara calon presiden, rakyat kecil, semua duduk bersama. Dan disitulah sebenarnya esensinya kita memuliakan kebesaran Tuhan, memuliakan kebesaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kekuasaan itu hanya sepotong debu di bumi, di ruang dan waktu ini. Jangan terlalu larut dengan istilah-istilah relawan dan lain-lain. Saya senang dengan Bang Refli sudah mau bergabung di jurkam perubahan, dan tokoh yang pantas adalah Bang untuk memimpin referendum jurkam perubahan. Balik lagi deh, ya oke. Nanti kita undang dan terima kasih ya Bang atas waktunya. Ini satu semoga didengar dan semakin solid Pak Anies dan para pejuang-pejuang perubahan. Teruslah berjuang dengan tulus. Oke, sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jurkam perubahan itu ya bukan antitesis dari perubahan amin, tetapi perluasan. Ya, lahir dari kekuatan rakyat. Ya, jadi partnership. Jadi ada yang masuk dalam kampanye formal, tapi perlu juga menyuarakan hal yang lebih besar, orang-orang yang tidak terikat dengan orang merdeka. Ya, orang-orang merdeka. Karena tapi begini bro, ada satu yang menggeliti saya. Ini kan tinggal 4 bulan lagi. Ibaratnya kalau kita bicara, kalau sekarang tidak, kalau tidak sekarang kapan lagi? Iya. Ya kan? Apalagi yang perlu jadi nggak jadi nutup saya. Apalagi yang perlu dikhawatirkan Anies Baswedan untuk perang puputan, kira-kira begitu. Untuk memberikan statement yang solid, yang keras, yang memang betul-betul dibutuhkan. Saya mau kasih satu jawaban. Oke. Orang semua boleh menghitung apapun. Iya. Perubahan itu keniscayaan kan sini dikatakan. Iya. Harus ruang kejujuran itu terus dibuka. Oke. Semakin kuat kejujuran, maka yang sistem kejujuran itu akan melindungi orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Iya. Itu saja Bang. Oke. Di jurkam perubahan ini akan membuat pemutahiran politik. Oke. Dan pengalaman Abang dan kawan-kawan tokoh-tokoh nasional yang sudah berkontribusi besar di dalam pencerdasan rakyat dalam arus perubahan. Ini bukan sesuatu yang baru. Dia hanya menegaskan bahwa kita bukan relawan, kita bukan elit partai, tapi kita adalah rakyat yang apa adanya sebagai pejuang-pejuang perubahan, juru bicara perubahan. Yang kita pedulikan adalah pemimpin yang tetap setia kepada tema perubahan tersebut. Siapapun orangnya, tapi karena hari ini kita yakin yang mewakili hanya satu entitas, nah kita berpartner kepada itu. Tapi sekali lagi, pejuang perubahan itu seharusnya memang ya berjuang at any time, kapanpun.
Nanti kalau pemerintahan yang dihasilkan juga tidak amanah, ya kita duluan yang harus berteriak kan begitu.